Halo teman Yuta, balik lagi di channel Komunitas Ojek Cuan. Kali ini gue lagi sama Mas Prosa, ownernya Katalog gue. Ini ada tulisannya digambarin. Halo Mas, apa kabar Mas? Kopi. Alhamdulillah baik. Baik ya? Ini anak lo yang gambar? Enggak, ini customer. Yang mana lo? Jadi basically dulu banyak customer loyal kita yang datang ke sini terus ngeliat ini banyak ruang kosong ya kan. Mereka mau gambar, mereka ada yang jago gambar juga. Oh, direspon sama mereka ya? Iya, betul. Termasuk ini juga? Itu anak. Oh, ini anak lo? Iya. Keren. Kalau ini ada satu artis lukis ya deh, namanya Edi Bonetsky. Dia waktu itu dengan ikhlas menggambarkan di sini, yes. Oh, keren. Oh, tadinya ini kosong. Kosong tadinya. Kosong terus dia mau ngerespon. Yes, betul. Keren. Tapi emang sengaja konsepnya lo bikin gini ya? Yes, emang di sini konsepnya kita bikin artsy. Iya, industrial artsy lah. Jadi orang-orang yang punya kemampuan untuk berseni silakan datang sini. Oh gitu. Oh tuh. Yes. Dulu juga sering ada acara ini bedah buku di sini. Jadi orang-orang literasi Tangsel juga pernah ke sini sih. Bikin tadi activity. Yes, activity. Bedah buku. Iya, betul. Ini para ini berarti ya penulis-penulis atau? Iya, penulis-penulis. Tapi memang basicnya di Tangsel sih. Oke. Bikin event apa mereka? Jadi mereka setiap ada ngeluarin buku, mereka datang ke sini. Rilisnya di sini. Oke. Betul. Terus di sini mereka bikin activity selain rilis. Ngundang siapa tuh, misalkan kayak anak-anak kah untuk baca bareng atau gimana? Ya, semua gitu? Yang orang-orang seni lah yang punya concern ke buku ya. Karena kan sekarang kita bilang banyak banget anak-anak yang nggak baca buku fisik ya, banyak ke gadget ya. Nah, akhirnya setiap ada launching buku baru dari komunitas mereka biasanya datang di sini sih dulu. Selalu bikinnya selalu di sini. Iya, gitu. betul. Tapi emang lo open space ya untuk yang kayak gitu-gitu ya? Betul. Di Katalog gue. Yes. Jadi misalnya kalau di tempat kita yang lain itu ke orang-orang yang concernnya ke NFT, mereka bikin lukisan NFT, itu ada juga sempat ada eksibisi juga, tapi tempat kita yang lain, di cabang kita yang lain. Cabang Katalog gue. Yes. Emang selain di sini di mana lagi? Kita ada di sektor 9 Bintaro, itu namanya Petak 25. Kita ada Komunal 9 juga. Di Bekasi kita ada namanya Ropang Harapan. Di Kemang kita punya Rumi Co. Terus di Semarang kita juga punya Kairos Coffee. Sama di Cirebon kita punya community. Oh, namanya beda-beda karena target marketnya beda-beda. Oh, gitu. Oke. Lah kalau yang Katalog gue sendiri, target marketnya lebih kemana tuh? Target market kita ke sini lebih ke mahasiswa sebenarnya, sama keluarga ya. Tapi memang banyak kan sih mahasiswa. Karena di sekitar sini kan ada beberapa universitas ya, ada UIN, ada UNJ, ada UPJ. Ya, itu yang jadi target marketnya kita. Yang sering pada datang nongkrong mereka-mereka tuh ya? Iya, betul. Gitu. Kalau yang lain sendiri, kalau tadi kan lu sebutin ada lumayan tuh banyak tuh. Yes, itu semua lu bedain konsepnya. Yes, kalau Petak 25 memang lebih high end sih. Jadi middle to up ya kan. Jadi lebih ke orang-orang yang pekerja yang mau kerja WFC, tempatnya nyaman itu di Petak 25 bisa. Nah, kalau misalnya di Rumi Co itu di Kemang, itu lebih tempatnya lebih Indonesia banget lah, etnis Indonesia banget. Jadi kalau misalnya datang ke sana, authenticity of Indonesia. Betul. Feel budaya Jawanya kental. Datang pertama tuh udah ada gebyok, udah ada apa? Udah seperti itu. Ya, jadi kalau di Kemang kan banyak turis. Kita berharap sih turis-turis bisa datang ke situ. Oh, target lu ke situ. Iya, betul. Betul. Tapi kejadian, maksudnya yang pada datang ada mereka beberapa turis-turis yang datang ke tempat kita juga. Dan memang yang kita sediakan makanannya lebih ke waffle, pastry, ya kan. Looks-nya otentik Indonesia, tapi makanannya masih barat, modern gitu. Tapi untuk kopi kita spesialis Indonesia. Karena kita nggak pernah bawa kopi dari luar karena kita ngerasa kopi-kopi Indonesia itu kualitasnya bagus. Udah ngalahin yang luar lah ya kan. Di luar negeri aja, di Jepang aja kopi kita bisa mahal harganya ya kan. Kenapa kita mau bawa kopi luar ke sini? Kalau kita import ke luar tuh udah ini udah mahal harganya. Itu kenapa kopi Indonesia tuh enak, variannya banyak. Itu kenapa fokus kita memang di kopi Indonesia. Iya, betul. Kita mau bantu petani lah ceritanya. Ya kan? Emang apa Mas, kalau boleh tahu Mas, kopi Indonesia yang menurut lo dan jadi salah satu yang lo implementasiin, yang lo jual di sini,
kopi Indonesia sekarang yang menurut saya enak itu Puntang Red Honey. Puntang Red Honey? Yes, betul. Oke. Oke, Puntang Red Honey. Kenapa Puntang Red Honey? Nggak tahu, kalau saya pribadi tuh hampir tiap hari gue pasti ngopi itu, kayak kopi hitam. Tiap pagi tuh Puntang Red Honey, karena rasanya tuh enak. Rasa-rasa ada manisnya, ada sweetnya, ada rasa berry-nya sedikit. Iya. Tuh di mana tuh itunya? Ada di sini. Perkebunannya? Perkebunannya di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Jawa Barat sih dia. Jawa Barat. Ya, Oke. Dan itu lu selalu pakai itu Puntang Red Honey itu buat di kopi-kopi lu. Asalnya dari Gunung Puntang sebutannya. Gunung Puntang. Ya, Oke. Oke. Nah, itu lu pakai juga di semua cabang lu. Iya. Puntang Red Honey hampir itu. semua cabang ada Puntang Red Honey kok. Oke. Nah, itu lo mesti cobain tuh Puntang Red Honey. Iya dong, enak, serius. Gitu. Nggak tahu yang lain ya. Kalau Gayo kan udah biasa ya. Gayo pasti enak sih. Gayo karena gua orang Aceh. Iya kan? Gayo pasti enak, ya kan? Gua promosi nih Gayo. Kalau Puntang menurut gua tuh salah satu yang champion buat gua pribadi sih. Oke. Silakan. Monggo. Monggo. Oke. Lo tahun berapa mulai ini? Kata lo gue. Awalnya ini. Awal pertama ini cabang pertama kita 2016 kita startnya. Oke. 2016 sampai dengan sekarang kita udah punya sekitar 7 apa 8 ya? 8 cabang kayaknya. Ya. 2016. Berarti ya jauh sebelum pandemi sebenarnya. Yes, walaupun pas pandemi lumayan kepukul. Yes, kita sempat close 3 cabang. 3 cabang? Ya, waktu pandemi. Yang itu lain survive semuanya. Tapi itu alhamdulillah. Wah, ini datang gue mau nyobain kopi gula arennya nih. Ya. Oke. Kalau ini apa? Ini Summer Breeze Americano sebutannya. Oh, Americano. Summer Breeze Americano. Summer Breeze Americano. Oke, ini gue kopi gula arennya. Packagingnya juga menarik. Oke, lanjut ke yang tadi, Mas. Jadi pas pandemi itu sebenarnya 3 cabang lo tutup. Ya. Tapi itu dengan catatan 3 cabang gua tutup, gua nggak merumahkan satupun karyawan, alhamdulillah. Gimana caranya? Caranya yang cabang yang tutup itu karyawannya kita pindahin ke pusat, ya kan? Kita coba cari inovasi lagi, kira-kira apa yang bisa buat kita bertahan selama pandemi itu. Nah, ini menarik. Ya, ngomongin inovasi. Yes. Apa betul. Mas? Contohnya Waktu itu memang fokus kita di awal sebelum pandemi ya, fokus kita di awal memang lebih ke orang datang offline ya, makan di sini, minum di sini. Tapi memang waktu pandemi kita cari inovasi untuk bisa ningkatin penjualan di online kita. Salah satunya ya, dengan ningkatin literan. Waktu itu literan masih belum banyak lah yang bikin literan. Salah satunya kita coba bikin literan. Orang bisa ngopi di rumah banyak dan puas ya kan. Yang kedua hampers sih memang. Jadi hampers. Ya, itu yang nolong kita banget buat customer lu. Ya, jadi dia beli literan, lu kasih hampers itu. Yes, betul. Sampai kita akhirnya kita buat produksi teh. Jadi kita nggak specify di kopi doang, kita juga bikin artisan blend tea ya kan. Nah, itu juga lumayan penjualannya waktu waktu pandemi. Jadi orang bisa ngeteh di rumah, bisa ngopi di rumah ya kan, dengan sasetan pun. Dengan saset. Iya, betul. Itu salah satu inovasi yang kita buat waktu itu. Oke, dan itu lumayan membantu tuh. Lumayan membantu, dan akhirnya kita bisa survive di masa pandemi ya, 2 tahun ya. 2 tahun ya, 2 tahun. Iya, betul. Tapi keren sih lu nggak merumahkan sama sekali karyawan lu gitu. Dan yang menariknya di tahun kedua pandemi kita malah buka cabang di Semarang. Iya. Ya di saat orang lain ya kita ada yang tutup tapi kita buka cabang di Semarang. Ya gitu. Nah, di Semarang berarti itu ini ya, anak pandemi itu ya? Iya, cabang betul. lu ya? Cabang pandemi itu. Cabang pandemi. Terseok-seok tapi akhirnya bisa bertahan sampai dengan sekarang. Nah, yang karyawan lu yang lu pindahin ke pusat tuh akhirnya lu taruh ke sono atau enggak? Atau cari lokal? Jadi lokal karyawan people gitu, sih di sana. Iya. Oke. Karena kalau kita kirim dari sini costnya lebih tinggi. Iya benar. Gitu. Ya menarik sih. Jadi inovasinya berarti dari produk ya, dari produk. Dan kalau dari sisi digitalnya sendiri, inovasinya yang lu lakuin apa Mas? Saat kan ini pasti tuh waktu era pandemi kan, ya semua udah
online lah. Iya, gitu. betul. Sebenarnya kalau misal fokus banget di digital belum kita ya. Waktu itu belum malah. Belum malah. Terus kita coba beralih ke ya salah satu e-commerce lah ya kan. Tapi ternyata belum terlalu berhasil sih kalau yang e-commerce itu. Jadi akhirnya yang kita lakukan memang lebih banyak bikin poin-poin reseller sih saat itu. Poin reseller. Yes, jadi ada reseller di sana, dia dapat orderan di mana gitu kan. Nah, itu yang lo jadiin agent lo ya? Yes, hampir seperti itu. Betul. Iya, menarik. Ya ngomong-ngomong agent juga kita memang rencana lagi bikin juga tuh Mas gitu. Wow. Jadi emang plannya udah jalan sih sebenarnya mulai dari akhir tahun ini sampai big plan-nya nanti kita akan jalanin di tahun depan juga gitu loh. Jadi emang ada program kemitraan gitu, kemitraan YouTube. Intinya semua orang bisa jadi bagian dari YouTube lah. Wah, gitu. Keren tuh. Gitu. Jadi ya di satu sisi kan kita juga empower mereka kan untuk bisa ya untuk bisa dapat cuan tambahan kali ya. Yes. Gitu, yang tambahan, gitu. cuan utama Pak. Cuan utama kalau bisa gitu. Iya. Ya memang support system jadi penting ya kalau buat pasti. usaha-usaha kayak lu gini ya. Berarti ini bisa dong dijual di... Bisa banget, banget gitu. Nah, ini apa Mas Nani? Kasih tau dong, ini produknya apa nih? Ini flavor sirupnya kita. Akhirnya kita produksi flavor sirup sendiri. Itu namanya Katalogue Sirup, ya kan. Kita punya 15 varian rasa. Kenapa Mas bikin sendiri kan banyak sekarang? Mungkin pertanyaannya simpel seperti itu ya. Banyak orang yang udah tahu ada beberapa merek-merek terkenal yang beredar di pasaran ya. Kita bikin sendiri. Basically gara-gara kita suka karena kan awal-awal kita buka industri kopi itu ada pemain besar, ada pemain kecil lah gitu sebutnya ya. Terkadang beberapa merek tertentu mereka lebih mengutamakan pemain besar. Akhirnya kita nggak dapat pasokan. Nah itu kenapa akhirnya kita coba create sirup sendiri dan alhamdulillah berhasil kita bikin sirup sendiri dengan 15 varian rasa tersebut dengan harga yang di bawah rata-rata pemain besar itu. Pemain besar. Oke. Nah itu yang kita tawarkan dengan rasa yang hampir sama. Oke. Ini berarti lu punya pabriknya sendiri? Iya, kita punya produksinya sendiri di Bogor. Iya. Oke. Ya artinya di sana kan lu ya karyawan udah pasti ada dan lu di satu sisi lu akhirnya membukakan lapangan pekerjaan baru juga ya. Dan yang pasti secure di produksi, artinya di saat kita butuh outlet kita, cabang-cabang kita butuh, kita nggak akan pernah kekurangan. Nah, itu yang paling penting sih buat kita. Di luar outlet tuh ada yang udah mulai pakai ini beli atau segala macam? Ada beberapa tempat yang udah pakai punya kita. Salah satunya di BSD itu namanya Klasika ya. Itu kalau mau nyisa enakan di BSD itu namanya Klasika, Kelapa Sisa Cafe. Klasika. Benar-benar. Sambil ngopi tuh ya, sambil ngopi sisa ngopi bisa nyisa tuh di sana. Itu mereka juga pakai sirupnya kita. Pakai sirup sini. Yes. Oke. Berarti udah lo jual nationwide nih? Nationwide belum ya. Karena memang fokus jualan tahun depan itu masih di area Jakarta, ya kan. Walaupun kalau misalnya memang kita lagi coba buka pasar di Bali sama Semarang saat ini. Dan kita memang lagi butuh sih, misalnya ada distributor di Bali atau distributor di Semarang yang mau jualin produknya kita siap buat supply mereka. Kita masih buka cabang agent baru lah ceritanya ya di Bali. Dan bisa didapat di mana kalau orang mau beli? Untuk saat ini masih ke kita di warehouse-nya kita yang sekarang di Harvest ini ya kan di Bintaro. Tapi next-nya misalnya memang pasar di Bali dan Semarang kita akan buka gudang baru di sana. Oke. Rencananya seperti itu. Nader Bogor berarti. Yes, betul. Keren. Jadi ya kita membuka kesempatan juga sih, yaitu agent-agent YouTube kalau misalnya ada yang mau jualin produk bisa ada di Semarang dan Bali, ayo kita akan support. Ya karena Katalogue gue ini salah satu merchant yang lumayan rutin ya untuk belanja kebutuhan usahanya Katalogue gue ya di belanja stok ya gitu. Yes, betul, belanja stoknya YouTube. Jadi biasanya beli apa Mas di sana Mas?
itu tuh Indomie ya. Indomie gitu ya. Indomie roti ya kan kita ada kita sebenarnya namanya Kataloge Coffee, sebenarnya Warmindo sih. Kita jual Indomie loh di sini. Ini kopi yang nyaru tapi jualan Indomie juga. Terus sama lagi yang di Bekasi itu namanya Ropang Harapan. Di Ropang itu kita jual roti panggang, kita jual Indomie Bangladesh dan beberapa varian Indomie lainnya. Gimana tuh Indomie Bangladesh? Nah, Bedanya Indomie Bangladesh itu Indomie dengan bumbu Aceh. Karena saya orang Aceh ya. Jadi Indomie Bangladesh itu Indomie yang kita kreasiin sama bumbu Aceh. Jadi rasanya tuh rasa mie Aceh tapi pakainya Indomie. Indomie mie Aceh itu gue kalau Indomie benerannya ada kan tuh yang Indomie rasa mie Aceh tuh gue juga suka beli itu. Betul. Kurang lebih kayak gitu tuh rasanya. Hampir sama seperti itu. Dan ada itu peminatnya banyak. Topping lainnya gitu? Toppingnya sih saat ini masih daging sama telur ya. Kita belum explore lagi sih, tapi sebenarnya possibility buat kita explore lebih tinggi sih banyak di situ. Iya. Tapi kalau yang di Ropang tadi cabang lu itu berarti yang lebih yang lebih lu spesifikin berarti emang lu jualan si Indomie, roti panggang dan lain-lainnya. Betul. Kopi masih tetap ada tapi mungkin jadi side dish doang atau gimana tuh? Jadi sebenarnya konsep Ropang Harapan itu roti panggang yang naik kelas. Kalau misalnya kita ngeliat roti panggang sekarang, mungkin biasanya kan ya minumannya biasanya powder ya kan. Nah sekarang kita ada semi coffee shop kita bikinnya, tapi dengan menunya Ropang ya kan. Jadi orang bisa sambil ngopi enak. Karena kita display mesin kopi juga di situ. Artinya kopinya bukan kopi abal-abal, kopinya kopi Kataloge Kopi. Kualitasnya kita jaga seperti itu. Gitu ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya lo udah expand kemana-mana juga, berawal dari kopi dan segala macam gitu. Basically tuh sebenarnya katalog itu udah bukan coffee shop sih sebenarnya. Kalau kita ngomong secara bisnis, kita ada 3 main income ya saat ini. Ada F&B consultant-nya. F&B consultant itu dimana kita bisa bantu teman-teman yang mau punya coffee shop. Buat para yang baru mau mulai usaha nih, coffee shop. Bisa ngobrol sama kita, bisa konsultasi sama kita. Nanti kita bantu dari scratch dari nol sampai dengan dia launching, even sampai operasional pun kita akan bantu. Itu satu. Yang kedua supply chain. Supply chain artinya apa? Kita bisa supply ke semua coffee shop yang ada di Jakarta saat ini. Jakarta, Semarang, Cirebon ya saat ini ya. Kita bisa bantu supply ke bahan baku untuk ini untuk memulai usaha coffee shop ini ya. Yang ketiga income kita dari outlet ya. Kita punya outlet sendiri ada sekitar 7 sampai 8 outlet ya kan yang jadi income utamanya kita. Seperti itu. Oke. Menarik. Jadi emang ya intinya lo nggak berhenti berinovasi. Yes, betul. Jadi secara grup kita sebutnya Kataloge Group sekarang. Kita udah karena kita punya beberapa main bisnis yang berbeda ya makanya. Iya betul. Betul. Oke. Nah, plannya ke depan Plan ke depan itu rencananya kita apalagi nih lo mau expand dan atau inovasi apa lagi? Iya, kita mau expandnya lebih ke kita belum sekarang lagi tahap mau produksi powder juga ya kan beberapa powder. Artinya plan ke depan memang yang paling besar kita mau expand mengembangkan di warehouse-nya kita. Supaya kita bisa mampu supply lebih dari 10 atau 100 cabang lah ya kan. Target kita 100 cabang memang ya kan. Dalam 5 tahun ke depan target kita punya 100 cabang, tapi itu bertahap lah. 100 cabang kata lu gue. Yes, betul. Kalau aim-nya buat ini lu memasok ke di luar katalog gue? Nah, kalau kita ngomong sirup sekarang, produksi kita bisa mencakup sampai dengan 5.000 botol per bulan. 5.000 botol per bulan. Nah, kita lagi ningkatin ke 10.000 botol per bulan dan salesnya kita lagi naikin ke 10.000 botol per bulan. Nah, itu target kita. Needs-nya udah ada tuh emang dari customer? Sebenarnya needs-nya udah ada, tapi mungkin tantangannya kita adalah untuk bikin orang beralih ke sirupnya kita kan nggak gampang ya. Itu yang jadi PR-nya kita. Gimana caranya kita meyakinkan mereka kalau kita punya sirup yang punya kualitasnya bagus, harganya juga nggak terlalu mahal.
Nah, rasa juga sama. Rasa sama. Kurang lebih sama lah. Yes, betul. Dengan kualitas yang kelas A lah kita sebutnya ya. Gitu. Itu yang jadi PR utamanya kita untuk mencapai target sales 10.000 botol per bulan. Nah, itu kenapa kita harus expand sampai ke beberapa kota sih. Contohnya tadi Bali, Semarang, bahkan kita nyoba ke Sumatera juga, ke Aceh dan ke Medan sih rencananya. Oh, itu kan tempatnya, kotanya, bisa dibilang kotanya kopi ya? Yes, betul, betul. Itu challenge lu juga dong artinya untuk bisa ngeyakinin warlock sana. Iya, betul, setuju. Itu sih yang berat sih sebenarnya. Iya, karena mindset orang kan, ya sama lah kalau kita ngomong air mineral kan tahu kan, mindsetnya ya itulah dia ya kan. Nah, itu yang sedang kita coba geser, mindsetnya ada produk lokal nih ya kan, yang dengan rasa ya internasional, local pride nih, local pride ya, produksi Indonesia, Bogor. Bogor punya gaya nih. Iya gitu. betul. Terus lo kalau makanan sendiri yang jadi, kalau kopi ya udahlah ya, itu jadi best seller lo. Di luar tadi lo bilang ada Warmindo dan Ropang lain-lain, lo side dish untuk customer lu, temen ngopi lainnya yang jadi andalan mereka apa? Untuk saat ini kita punya line up croissant ya, croissant kita lumayan banyak line up-nya. Terus kita juga mungkin fokusnya untuk makanan, kita fokusnya lebih banyak ke western sih, makanannya ya, belum ke Indonesia. Karena jujur untuk ngolah masakan Indonesia itu butuh keahlian tertentu, ya, karena bumbunya banyak banget, jadi memang fokus kita memang sekarang masih di western, tapi kita memang lagi belajar nih untuk bisa bikin beberapa varian makanan yang Indonesia banget, tapi kita fusion sama western, misalnya kita sebut spaghetti sambal roa gitu kan, nah itu kan dia difusionin lah ya. Hal-hal seperti itu yang kita coba pelajari saat ini sih. Nah, untuk yang datang ke tempatnya kita sebenarnya kalau yang di katalog gue sendiri itu line up croissant kita sih yang banyak. Yang banyak. Kan? Dan croissant kita enak, ya masih enak. Iya, gue tadi nyobain. Harus nyobain, harus bawa pulang. Harus bawa pulang ya. Situ ya, jadi betul. Ya kalau nggak tertarik buka yang khusus F&B beneran di luar kopi? Ada, mimpinya ada, tapi modalnya belum ada. Ada. Kita pengen punya satu resto sendiri sih nantinya. Iya kan, kalau tadi kita dengar kan ya lu lumayan berinovasi banget di makanan, kopi dan lain-lain ya gitu loh. Jadi targetnya ada, tapi untuk saat ini memang kita lagi fokus di tahun 2024 nanti supply chain kita besarin, salah satunya ada penjualan sirupnya kita mau up dulu ya kan. Setelah itu selesai nanti PR-nya baru kita geser lagi untuk bikin resto change yang bener-bener ya Indonesia banget lah pengennya, karena honestly gue pribadi tuh ya punya pride yang cukup tinggi lah dengan produk-produk Indonesia. Kadang-kadang produk Indonesia itu bagus-bagus tapi nggak kelihatan, belum kelihatan makanya. Nah itu yang coba gua angkat sekarang. Caranya apapun itu, kalau bisa kopinya kopi Indonesia, powder Indonesia, sirupnya sirup Indonesia ya kan. Itu sih yang harus yang jadi targetnya kita nantinya. Bisa dibilang lu sekarang local pride banget ya gitu. Lu berusaha untuk menciptakan hasil karya lu sendiri, contohnya ini sirup dan lain-lain. Lu emang aimnya ke depan emang ada itu pikiran lu bikin satu resto yang Indonesia banget sih. Semuanya hasil karya gue nih gitu, Indonesia, betul. Yang Indonesia banget gitu. Ada kepengen gitu. Rencananya seperti itu, karena ya itu kita bilang tadi, produk-produk Indonesia tuh kualitasnya bagus ya kan, bahan baku Indonesia tuh kualitasnya bagus, cuman kadang secara image, secara packaging atau sejenisnya, kemasan belum terlalu ya kan, akhirnya orang masih memandang negatif dengan itu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa bikin, kita create, kita package lebih bagus, lebih lebih profesional, pasti kejualnya lumayan sih, lumayan mudah ngejualnya. Makanya kalau misalnya kita lihat sirup sekarang, kita pikirin banget tuh botolnya mau bentuknya seperti apa ya kan, terus stikernya seperti apa, supaya di saat kita ngejual, orang juga ngelihatnya, ini punya kualitas. Tapi ini ingredientsnya sendiri
lokal atau emang lu mix dari lokal? Itu kenapa kita pure milihnya lokal di Bogor. Karena apa sih kalau boleh tahu ini ingredientsnya? Ini pasti sih. Ini kan kalau ini kan kalau kita lihatnya ada karamel, strawberry, leci ya. Itu kan betul. Dari buahnya gitu, tapi dari ingredientsnya. Nah, ingredients yang lain mungkin kalau misalnya gua yang sebutin kurang tepat ya. Anak-anak R&D gua tuh yang yang paham tuh mereka betul, tuh ya betul. gitu. Tapi basically kenapa kita pilih lokasinya di Bogor? Karena satu, Bogor itu source buat bahan baku segarnya cukup banyak ya kan. Karena kita semuanya make bahan baku segar. Artinya daun mint, kayak daun mint kalau misalnya mau dengar ceritanya kita di sana, daun mint itu kita tanam sendiri. Ya kan? Jadi memang langsung ngambil dari kebun sendiri ya kan. Jadi ada beberapa bahan yang memang dari kebun sendiri sih. Gitu. Naik. Nah, lu kalau ini sebenarnya ya pas pandemi kali ya kebangkitan UMKM ya kan betul. Bergeraknya sama-sama gitu ya, semua survival mode lah gitu. Lu ngelihatnya di sekarang nih kita udah pasca lah ya, pasca pandemi di era digital gitu loh. Kalau tadi lu pengen coba ngembangin usaha lu supaya bisa lebih nationwide atau mungkin internasional dan lain-lain, di era digital nih lu gimana nih? Dari kacamata lu si para pelaku UMKM dan seharusnya gimana gitu? Sebenarnya peluangnya masih gede banget, ya kan? Dengan kemunculan beberapa e-commerce besar ya di Indonesia itu peluangnya masih gede banget ya kan. Cuman memang dinamikanya cepet ya sekarang. Kalau kita main di digital itu secara regulasi juga cepet ya kan. Terus secara teknologinya juga berubah sangat cepat ya kan. Itu kenapa kita harus kolaborasi. Kenapa gua sebut kolaborasi, karena kolaborasi sama UTEP misalnya tadi kan. UTEP punya source-nya untuk timnya di digital. Dan sedangkan gua nggak mungkin gua punya source sebaik yang UTEP punya ya kan. Nah, itu salah satu strategi yang harus kita lakukan ke depannya supaya kita bisa ikut bertahan di pasar di market masa depan ya. Karena market digital itu dengan kita lihat kemunculan Meta lah ya kan. Kemunculan beberapa startup baru. Itu tuh menarik sebenarnya, tapi buat gue pribadi, karena gue nggak punya ilmu di situ, artinya memang gue harus cari partner kolaborasi yang baik. Salah satunya yang gue ambil adalah UTEP. Oke. Iya, memang ya sebenarnya tadi sama-sama saling nguatin kan gitu. Kalau lo dari sisi pelakunya ya kita dari sisi pelaku yang dari sisi pelaku digitalnya untuk bisa ngebantu teman-teman untuk tadi kan bisa memperkenalkan sebenarnya produknya jadi lebih jauh lagi gitu loh. Dengan adanya aplikasi apapun itu ya gitu. Ya salah satunya UTEP juga mencoba bermain di area situ. Tujuannya sebenarnya untuk bisa tujuan mulianya sebenarnya kita pengen membantu pelaku-pelaku UMKM kan gitu. Gimana caranya mereka bisa go digital dengan bisnisnya apapun itu usahanya gitu ya. Gitu. Nah, ini kan kedepannya katalog gue kan jadi salah satu merchant kita lah ya di komunitas kita, komunitas UTEP, komunitas Ajak Cuan kita namanya Mas gitu. Sebenarnya tadi Ajak Cuan balik lagi itu salah satu program kemitraan kita yang akan kita jalanin bareng teman-teman merchant juga gitu. Nah, kedepannya emang kita nggak cuman berhenti di ngobrol-ngobrol kayak gini, deep talk tentang usahanya katalog gue gitu, tapi kedepannya kita juga pengen lebih jalan bareng kali ya, gitu. Jalan bareng untuk bisa nantinya mungkin Mas Prosa dari katalog gue bisa ketemu dengan owner-owner merchant-merchant lain gitu kan. Kayak kita nggak tahu, kita jangan-jangan bisa kebuka peluang baru untuk bisa sama-sama kolaborasi tadi atau apapun itu gitu. Betul, menarik tuh. Gitu. Karena jujur kalau misalnya kita sebagai business owner, kadang-kadang kita tuh kalau nggak punya komunitas ya, kita sendiri aja ya kan. Gitu ya. Itu jadi keresahan lu juga sebenarnya. Dulu sempat seperti itu. Jadi tuh saya kan dulu awalnya karyawan, dulu kan. Jadi waktu jadi karyawan ya temen banyak, setiap hari kita ngantor ketemu orang ya kan. Tiba-tiba di saat kita gue mutusin buat jadi businessman,
akhirnya gue sendiri, apa-apa sendiri ya kan. Di saat ngajakin teman-teman yang lama ngumpul, pasti mereka jam kantor, kita nggak ada jam kantornya ya kan. Akhirnya ya jadi single fighter sendiri kemana-mana. Nah, at some point, benar ada komunitas bisnis itu menarik. Ada salah satu komunitas bisnis namanya, yang gue ikutin sekarang ya, selain UTEP ini nanti, ada namanya BNI, Business Network International. Itu isinya business owner semua. Nah, nah dari situ akhirnya gua tuh ngerasa gua ketemu sama business owner yang mereka waktunya mungkin kita bilang free time, nggak free time juga, tapi waktunya lebih fleksibel ya kan. Nah di situ kita bisa bikin kolaborasi dengan business owner itu. Salah satunya yang Rompang Harapan itu yang di Bekasi punya kita. Itu sebenarnya hasil dari kerjasama antara business owner sama business owner. Gua di situ lu ketemu. Iya, betul, di komunitas itu. Nah, kalau misalnya nanti ada komunitas cuannya UTEP, ya kan, harapannya juga sama, bisa kolaborasi, akhirnya kita bisa build satu bisnis baru atau bisnis berbeda, ya kan, yang bisa mendatangkan cuan buat kita semua. Iya, betul. Ya, jadi punya temen diskusi sebenarnya kan. Iya, betul. Sama-sama ya mungkin mereka dari fieldnya mereka, lu juga dari fieldnya ini, jadi bisa jadi sesuatu harapannya ke depannya gitu. Nah karena kita insya Allah di pertengahan tahun juga pengen jalanin namanya UTAP UMKM Academy lagi gitu. Jadi yang ini insya Allah yang kedua ya, karena yang pertama udah di tahun lalu kita jalanin gitu. UMKM Academy itu kalau tahun lalu kita ngajaknya kita kolaborasi sama BINUS University. Yang ngikut itu pesertanya itu mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mereka bikin bisnis gitu, startup bisnis segala macem gitu. Nah dari situ kita kasih ujangan-ujangan lah ya gitu. Kita mentoring gitu apa segala macem. Nah semoga jalan lagi gitu, jalan lagi, dan pengennya ya teman-teman dari komunitasnya UTAP ini bisa jadi abang-abangan juga nih gitu, yang bisa mentoring nanti. Rencananya kalau yang tahun depan pengennya si para pelaku usaha baru yang baru memulai yang kita jadiin partisipannya gitu. Ya kan, jadi mereka kan pasti butuh dong point of view dari abang-abangan yang udah lebih dulu nih gitu. Jadi ini sebenarnya rangkaian juga gitu, nggak cuma ngobrol tapi rangkaian program kita ke depannya supaya punya peluang baru lah tadi gitu. Karena kadang-kadang ya itu anak-anak sekarang kebanyakan kan kalau habis kuliah mikirnya harus kerja di company seperti apa gitu. Beberapa orang situ. Padahal sebenarnya kalau mereka start from earlier ya kan kayaknya ya bisa besar kok. Artinya apa? Mindset wirausaha itu memang harus dididik dari sejak dini sih kita sebutnya ya. Saya setuju banget itu, karena kalau misalnya semuanya dididik harus kerja ke perusahaan gede atau apa ya, kan kuotanya nggak banyak ya kan. Ya kan mereka harus bersaing dengan orang lain. Di saat mereka bikin usaha sendiri, mereka bersaing dengan diri mereka sendiri, ya kan, dan bersaing dengan pasar lah. Ya betul. Dan bikin usaha sebenarnya pasti jatuh ya kan. Pasti ada jatuh bangunnya. Pasti ada jatuhnya, ya kan. Nah disitulah belajar untuk bisa bangun lagi. Nah kalau misalnya anak-anak itu dididik dari awal, mindsetnya kita rubah mereka untuk bisa berusaha, saya yakin sih ke depan Indonesia bakal lebih maju. Ya, betul. Dan yang jadi menarik kan ketika waktu itu pandemi dan presiden kita bilang nih UMKM jadi salah satu sektor yang ekonomi yang bisa nguatin bangsa juga gitu loh, karena banyak pelakunya kan saat itu kan. Betul. Dan harusnya bisa lebih sustain ya gitu, apalagi udah bisa go digital mereka nanti ke depan. Nah, apalagi dengan source go digitalnya itu yang cukup besar sekarang ya. Nggak kayak kita dulu. Awal mulai mau ngiklan di Facebook aja nggak ngerti caranya. Ya kan anak-anak sekarang iklan di Facebook. Kalau sekarang udah gampang banget itu. Iya. Tinggal googling deh. Betul. Iya, dulu cost buat marketing itu tinggi banget karena kita harus cetak flyer minimal berapa gitu kan. Sekarang dengan 100.000 aja kita udah bisa ngiklan. Iya, betul. Iya, betul. Iya.
Tapi yang jadi trigger lu awal, ya kan lu tadinya lu bilang lu kerja gitu kan, kantoran segala macam. Akhirnya yang jadi trigger lu untuk gua kayaknya jalan aja sendiri gitu, wirausaha gitu. Sebenarnya tuh apa ya? Dulu itu nggak sengaja juga sih, karena dulu emang dari kecil tuh kan kalau orang Aceh itu mungkin nggak semua orang Aceh ya, apa gua aja. Dari kecil udah ngopi ya kan, makanya dari udah belajar ngopi ya makanya. Terus pas waktu jadi karyawan swasta itu sempet ngopi rutin di salah satu brand besar di Indonesia ya kan. Terus sempet berpikiran kok kayaknya ngabisin duit mulu ya di sini. Jadi konsumtif banget makanya. Terus kepikiran kenapa nggak gue bikin sendiri, gue bisa ngopi gratis. Awalnya itu aja. Pengen itu ya? Pengen ngopi gratis. Gimana caranya ngopi gratis kayak kan. Jadi karena berawal dari situ, cobalah mulai belajar ngerti tentang kopi, nanya-nanya sama orang ya kan, nanya-nanya sama orang gimana caranya bikin kopi. Nah di situ awal mula pede untuk oke lah kita coba bisnis sendiri. Ternyata setelah bisnis sendiri lebih enak. Lebih enak ya? Lebih enak. Dan lu bisa nentuin rasa sendiri kan, rasa kopi yang emang kalau kita ngomong cuannya, ya mungkin kalau misalnya gue masih di karyawan, ya cuan gue segitu aja ya kan. Kalau di sebagai pengusaha, cuan gue bisa, bang, tapi emang bisa tiba-tiba. Iya, dinamikanya lebih seru sih makanya, adrenalinnya lebih berasa. Gitu. Tapi lo pernah ada di titik yang bawah banget tuh? Ada, pasti ada, nggak mungkin. Nggak di luar yang tadi pandemi ya, lu ada di saat pasti ada, pasti ada. Semua bisnismen itu pasti pernah ngerasain titik itu. Ya? Dimana contoh paling kecil adalah di saat kita ngomong ini awal bulan ya. Awal bulan. Saat kita tuh harus payment semua payroll gaji anak-anak, tapi kitanya zero. Itu ada banget makanya, itu terjadi kok. Pernah terjadi lo ya? Pernah terjadi, ya sangat, ya pernah, nggak mungkin nggak. Jadi kalau misalnya orang lihat bisnis kok enak banget tuh bisa buka cabang sana. Nggak juga, karena setiap kita buka cabang baru, kalau misalnya kita ngomong F&B ya, setiap kita buka cabang baru, artinya belanja warehouse kita 2 kali lipat, artinya modal yang harus kita keluarin juga akan lebih besar, ya kan? Nggak seperti di awal misalnya kita punya 1 cabang. Ya kita belanja cuma buat 1 cabang aja. Tapi di saat kita buat cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, itu belanjanya double kayak. Artinya possibility untuk di buku rekening cuma 0 rupiah itu ada banget. Ya. Terus gimana kalian waktu itu? Yang penting sih cash flow sebenarnya. Sama cash flow kita jaga. Yang kedua ya terukur sih sebenarnya ya kan. Jadi nggak asal tanpa perhitungan langsung bang nekat sih boleh kadang-kadang kan. Tapi tetap ada perhitungan. Iya, betul. Iya, jadi ini buat semuanya juga ya. Jadi emang ya udah pasti lo akan ngelewatin titik itu. Tapi kan gimana cara ngakalinnya lagi-lagi balik-balik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong bisnis, 2 tahun pertama pasti bleeding. Karena kita kan masih mencari formula ya, makanya jatuh bangun tuh 2 tahun pertama. Itu kenapa kalau misalnya orang mulai bisnis sejak mereka masih muda, ngerasain jatuh bangunnya tuh udah duluan ya kan. Dan 5 tahun pertama tuh masih gitu goyang lah ya. Gue selalu ngobrol sama beberapa temen gue juga gitu yang punya usaha, dan kebanyakan mereka pasti akan ngomong kayak gitu ya. 2 tahun pertama, 3 tahun pertama kita memang pasti bleeding gitu. Betul. Nah kan artinya sebenarnya orang yang mau mulai usaha udah tahu tuh. Yes. Betul. Nah tuh gimana tuh untuk preparing di awal, nyiapinnya supaya, karena kita udah tahu kan 2 tahun pasti akan ini nih. Apakah dari awal udah oke nih gue akan secure dulu segini sampai 2 tahun atau gimana tuh lu? Ya balik lagi tadi kan ke forecastnya, kita harus bener ya, harus sesuai, sama yang kedua mental sih harus dikuatin. Mental tuh. mental harus dikuatin. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, ya kayak kemarin kita ngomong 2 tahun ya. Kalau dalam kondisi gua 4 tahun. Kenapa gua bilang 4 tahun? 2 tahun itu bleeding, 2 tahun pandemi. Oh iya juga. Ya kan? Iya. Jadi itu
4 tahun gua harus mencoba bertahan dengan kondisi itu ya, oke ya. Ya balik lagi, mentalnya harus kuat dan komit sih. Kalau kita bisnis itu harus komit sama konsisten. Jangan hari ini buka besok tutup, hari ini buka besok tutup ya kan, karena nggak ada customer. Ya udahlah, nggak ada customer ini, oke. Kalian nggak tahu ternyata setelah kalian buka sebulan, customernya baru datang di hari ke 31 gitu ya kan, makanya ya udah, makanya selama kita komit mau all out di bisnisnya kita, yakin kok pasti ada jalannya, cuman balik lagi untuk bisa bertahan tadi harus disiapin dari 2 tahun awal, iya itu pasti ya kan, itu pasti. Tapi misalnya ternyata forecast kita nggak sesuai, 2 tahun awal jelek, ya kita harus coba inovasi lagi ya kan. Apa sih yang bisa kita lakuin supaya kita bisa bertahan itu. Menarik. Wah, nih ya semoga Mas Frosa bisa ikutan ya lu di UMKM Academy. Bisa mentoring teman-teman lain yang mau mulai usaha nantinya gitu, dan semoga kita bisa terus kolaborasi ya antara YouTube dan katalog gue dan merchant-merchant lainnya pastinya gitu. Oke, Mas Frosa, ini seru banget obrolannya. Gitu banyak banget yang bisa diambil ya gitu. Cuman sebelum kita tutup mungkin lu punya ujangan atau apa buat teman-teman yang mau mulai usaha atau usahanya lagi lumayan struggling gimana? Jangan ya. Sulit ya ngasih ujangan ke orang versi katalog gue. Sebenarnya gini, untuk teman-teman yang sekarang baru mau mulai usaha, mulai aja dulu ya kan. Kenapa mulai dulu? Karena belajarnya nanti pas jalan. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil sih kalau buat gue pribadi ya. Yang kedua, yang buat teman-teman yang lagi struggling, selama kalian konsisten dan komit dengan bisnisnya kalian, keep going. Gas saja, keep going makanya. Karena di ujung sana kalian nggak akan tahu ternyata ada secercah harapan yang bisa bikin kalian super tajir tiba-tiba, super cuan ya kan makanya. Dan kadang-kadang tuh tanpa kita sadari kita bikin produk ini itu. Karena buat pengusaha dari 8 kail misalnya kita mancing ya, dari 8 kail yang kita lempar, palingnya yang berhasil 3 kail dimakan sama ikannya, tapi 3 kail itu besar-besar dan itu bisa nutupin buat 8 kail yang udah kalian lempar makanya. Nah itu sih yang selalu saya pupuk di dalam diri saya sendiri. Gue ngerasa jangan pernah nyerah, ayo kalian pasti bisa, gas terus. Keren banget, thank you ya Mas Frosa. Sukses terus buat katalog gue. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng sama merchant YouTube lainnya gitu, untuk bisa tunggu aja nanti kita bisa nextnya kita bakal bikin kolaborasi yang seru lah bareng sama komunitas YouTube gitu. Thank you ya. Sukses buat katalog gue. Sukses juga buat YouTube. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.